Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lummatil I'tiqad karya Syekh Abdullah Al-Qusayr hafizahullah taala, yang merupakan syarah dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman ke-90. Di catatan kaki nomor 1, Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, Al-firaqu ad-dhalatu wa usulu bid'ahim wa dhalalatihim fid dini. Firqah-firqah yang sesat dan pokok-pokoknya, artinya pionir-pionir dari kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan mereka dalam agama adalah beberapa firqah berikut. Jadi firqah-firqah sesat itu banyak, tidak hanya yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini, dan juga tidak hanya yang disebutkan oleh Syekh Al-Qusayr di sini. Namun pionir itu akarnya. Di sini beliau sebutkan ada 5 sekte sesat. Yang sekte-sekte sesat yang lain itu berporos pada 5 ini. Al-ula, yang pertama, Al-Khawariju, sekte Khawarij atau firqah Khawarij. Wa aslu bid'atihim al-i'tiradu 'ala sunnati. Dan akar dari kebid'ahan Khawarij adalah berpaling dari sunnah Nabi. Wal qawlu bi infadhil wa'idi. Dan mereka al-qaul menyatakan atau berpendapat atau berkeyakinan bahwasanya ancaman yang terdapat dalam dalil-dalil itu pasti terjadi pada setiap orang yang diancam. Maka kalau ada ancaman tidak masuk surga, maka orang-orang yang terkena ancaman pasti tidak masuk surga. Kalau ada ancaman kekal di neraka, maka orang-orang yang diancam pasti kekal di neraka. Dan seterusnya. Ya, tentunya ini pemahaman yang tidak tepat, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan. Atsaniyatu, yang kedua, asy-syi'atu, firqah Syiah. Wa aslu bid'atihim fi tafdhili ali aliyin radhiyallahu anhum. Akar dari kebid'ahan mereka adalah mereka mengutamakan keluarganya Ali radhiyallahu ta'ala anhum dibanding para sahabat yang lain. Thumma intahal amru ila ghuluwi fihi, yang itu berakhir kepada pengkultusan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, yaitu Al-Hasan, Husain, kemudian Fatimah, kemudian Ja'far dan keturunan-keturunannya. Wa takfiru wa tafsiqu jumlati sahabati radhiyallahu anhum. Dan mereka orang-orang Syiah mengkafirkan atau menganggap fasik sejumlah para sahabat, mayoritas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi para sahabat dikatakan kafir, kecuali sedikit saja yang tidak dikafirkan oleh orang Syiah. Wa rafadhal imama Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Dan mereka orang-orang Syiah, mereka menolak Imam Zaid bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Ali bin Abi Thalib. Lama tabarra'a min takfiri Abi Bakrin wa Umar. Ketika Zaid bin Ali berlepas diri, artinya tidak mau meyakini, tidak mau ikut-ikutan untuk mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Wa sarraha bi tawallihima. Dan Zaid bin Ali secara tegas menyatakan untuk loyal kepada Abu Bakar dan Umar, mencintai Abu Bakar dan Umar. Faqalu, maka orang-orang Syiah mengatakan, narfaduka, kami menolakmu wahai Zaid bin Ali. Fasummu rawafidu, maka para ulama menyebut orang-orang Syiah yang demikian dengan sebutan rawafid atau rafidah, Syiah rafidah. As-salisatu, yang ketiga, al-qadariyatu, sekte qadariyah atau firqah qadariyah. Waslu bid'atihim fi inkaril qadari. Dan akar kebid'ahan mereka adalah mengingkari takdir, mengingkari adanya takdir. Ar-rabi'atu al-murji'atu.
Yang keempat adalah sekte Murji'ah atau firqah Murji'ah. Wa aslu bid'atihim fil qawli fil imani. Dan akar kebid'ahan mereka adalah mereka punya penyimpangan dalam masalah iman. Yaitu mereka mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Maka seseorang mengaku beriman dengan hatinya atau dengan perkataannya, walaupun tidak beramal, bagi Murji'ah itu sudah cukup, walaupun tidak beramal. Ini akar permasalahan Murji'ah. Wa taghlibu nususil wa'di. Dan mereka lebih mengedepankan nas-nas wa'ad, kabar gembira. Seperti misalnya Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Ini nas wa'ad, kabar gembira, janji yang baik. Maka orang-orang Murji'ah mengedepankan nas-nas seperti ini. Sehingga mereka mengatakan mau zina, mau minum khamar, mau melecehkan Allah, mau melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran. Yang penting sudah bilang la ilaha illallah, maka tetap akan masuk surga. Nah, ini contoh penyimpangan mereka. Mereka lebih mengedepankan nas-nas yang isinya kabar-kabar gembira. Tidak mau melihat pada nas-nas yang isinya ancaman. Ini merupakan kebalikan dari orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij lebih mengedepankan nas-nas wa'id, ancaman-ancaman. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara Khawarij dan Murji'ah. Kita mengkompromikan antara nas wa'ad dan nas wa'id. Al-khamisatu, yang kelima, al-Jahmiyatu, sekte Jahmiyah atau firqah Jahmiyah. Waslu bid'atihim fi inkari ma'ani nususil asma'i was sifati. Akar kebid'ahan mereka adalah mereka mengingkari makna-makna dari nas-nas asma was sifat. Nas-nas tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari maknanya. Ketika Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah taala beristiwa di atas arsy. Mereka mengatakan, kami tidak mau mengimani Allah Ta'ala di atas arsy. Ayatnya benar, namun maknanya bukan seperti itu. Maknanya tidak kami imani. Ini akar kesesatan Jahmiyah. Wa akhtaru aqwalihim nafyu mahabbatillahi ta'ala wa kalamihi wa ru'yatihi. Dan akidah Jahmiyah yang paling berbahaya adalah ketika mereka menafikan sifat mahabbah. Bahwasanya Allah itu tidak mencintai. Allah tidak punya sifat mencintai. Dan juga sifat kalam. Maksudnya Allah tidak bisa kalam, tidak bisa berfirman. Allah tidak berfirman. Dan juga ru'yah, Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat. Ini keyakinan mereka. Yang sudah kita bahas secara mendetail di tengah-tengah kitab ini. Wa tartibuha fi dhuhuri. Dan urutan munculnya 5 sekte di atas, urutannya adalah Al-Khawariju. Yang pertama kali muncul adalah sekte Khawarij. Thumma Ar-Rawafidhu, kemudian Syiah Rafidah. Thumma Al-Qadariyatu, kemudian Qadariyah. Thumma Al-Jahmiyatu, kemudian Jahmiyah. Ini urutan munculnya. Wal Mu'tazilatu laysat minal usuli. Adapun sekte Mu'tazilah, dia bukan termasuk usul, bukan termasuk akar dari sekte-sekte sesat. Ma'akauni maqalatihim khatiratun wa kabiratun. Walaupun keyakinan-keyakinan Mu'tazilah itu berbahaya dan sangat-sangat fatal. Li'annaha dakhalat fi aktsara min bid'atin. Karena keyakinan Mu'tazilah ini terdapat dalam banyak keyakinan-keyakinan bid'ah yang lain. Terselipkan di dalam banyak sekte-sekte sesat. Fa in syi'ta sannifhum al-qadariyati. Maka kalau Anda ingin silakan kategorikan Mu'tazilah ke dalam Qadariyah. Wa in syi'ta sannifhum ma'al Jahmiyati. Atau kalau Anda ingin boleh juga Mu'tazilah ini dikategorikan ke dalam Jahmiyah. Ya, ini penjelasan beberapa sekte atau firqah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, walaupun tidak semuanya dijelaskan ya. Seperti Mu'tazilah tidak dijelaskan apa akar kesesatannya, demikian juga Karramiyah
Demikian juga kullabiyah tidak dijelaskan oleh Syekh Al-Qusayr. Dan memang demikian nasihat para ulama, bahwasanya para penuntut ilmu pemula itu tidak disibukkan dengan mengenal firqah-firqah dulu. Tidak berdalam-dalam dalam mengenal firqah-firqah sesat. Yang lebih utama bagi mereka adalah mengenal akidah Ahlussunnah dulu. Sampai mendalam, sampai paham. Setelah itu baru mengenal tentang firqah-firqah sesat yang menyelisihi akidah Ahlussunnah. Karena kalau baru penuntut ilmu pemula sudah dikenalkan dengan firqah-firqah sesat, maka bisa jadi akan bingung dan akan terpengaruh. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah beliau terhadap Syarhus Sunnah. Nah, maka kita pun tidak berdalam-dalam dulu membahas masalah firqah-firqah ini, sekedar pengenalan sekilas saja. Kemudian hukmu hadhil firaqi, hukum terhadap firqah-firqah tersebut. Kullu hadhihi at-tawaifi muta'arridatun lil wa'idi li amrayn. Setiap firqah-firqah di atas, Rafidah, Jahmiyah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Karamiyah, Kulabiyah, semuanya ini mu'taridatun lil wa'id. Mereka adalah firqah-firqah yang terancam mendapatkan wa'id, mendapatkan hukuman-hukuman yang terdapat dalam dalil-dalil, atau terancam akan masuk neraka. Li amraini, karena dua alasan. Al-awwalu, yang pertama, jur'atuha 'alal qawli fi dinillahi ta'ala bi ara'iha wa uquliha. Karena mereka telah berbuat kejahatan dengan mengatakan sesuatu atau meyakini sesuatu dalam agama Allah Ta'ala dengan modal ara', dengan modal pendapat, dengan modal opini, wa uquliha, dan dengan modal akal saja. Waradda ma ja'aha min kalami rabbiha ta'ala, dan menolak dalil-dalil yang datang dari firman Allah Ta'ala, wa sunnati nabiha sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil-dalil dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bi anwa'it ta'wilati, mereka menolak dalil-dalil dengan berbagai macam ta'wilat, berbagai macam alasan untuk menyimpangkan dalil. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Ta'ala tidak turunkan sultan, tidak Allah turunkan bukti, tidak Allah turunkan dalil atas ta'wilan-ta'wilan tersebut. Faqaddamat al-ma'qula 'ala al-manquli, maka mereka ini, sekte-sekte sesat ini, mereka lebih mengedepankan ma'qul, lebih mengedepankan akal daripada manqul, daripada dalil. Wal hawa 'ala al-huda, dan lebih mengedepankan hawa nafsu daripada petunjuk. Atsaniyu, yang kedua, alasan yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi SAW tentang perpecahan umat, bahwasanya Nabi katakan umat ini, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, kulluha finnari, semuanya masuk neraka illa wahidatun, kecuali satu golongan. Ada 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti yang 72 masuk neraka, yang satu selamat, masuk surga. Fakullu firqatin fiha minad dhalali, maka setiap firqah-firqah tersebut mereka memiliki kesesatan. Ma faraqat bihi sunnata, yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati kana 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum, yang diyakini dan dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Wahya muta'arridatun lil wa'idi bihasabi bid'atiha. Oleh karena itu, mereka karena telah menyelisih sunnah Nabi dan para sahabat, mereka muta'arridatun lil wa'id. Mereka terancam untuk mendapatkan wa'id, ancaman dalam hadis di atas. Yaitu kulluha finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Bihasabi bid'atiha, tergantung level fatalitas dari kebid'ahan mereka. Maka perhatikan ya, firqah-firqah sesat itu terancam, bukan berarti pasti masuk neraka. Mereka muta'arridatun lil wa'id, terancam mendapatkan wa'id, mendapatkan hukuman-hukuman, di antaranya masuk neraka.
Maka kalau ada saudara kita, teman kita, atau kita melihat ada orang yang terpengaruh oleh akidah-akidah sesat di atas, maka bukan berarti mereka pasti masuk neraka, tidak. Namun mereka terancam, kita khawatirkan mereka bisa masuk neraka gara-gara akidah menyimpang yang mereka yakini. Fa kullu hadhihi al-firaqi inda ahli al-ilmi min ahli al-qiblati. Dan setiap firqah-firqah di atas, menurut para ulama semuanya masih ahlul kiblah, masih orang Islam. Illal Jahmiyatu, kecuali satu, yaitu sekte Jahmiyah. Fa innahumul ladzina kafarahum. Maka orang-orang Jahmiyah itu dikafirkan oleh para ulama. Fima dzakara al-Imam Ibnul Qayyim aktsara min 500 min al-ulama'il amsari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ada lebih dari 500 ulama seluruh dunia yang mengkafirkan Jahmiyah. Minhum al-Imamu Ahmadu rahimahullahu ta'ala. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wadzalika li ghaladhi bid'atihim. Yang itu dikarenakan karena saking fatalnya, saking beratnya kebid'ahan mereka. Kebid'ahan dalam keyakinan mereka. Walam yukaffirhum jumhur ahli ilmi. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka. Tidak mengkafirkan Jahmiyah. Lamma tara'a alaihim minasyubuhati. Ketika Jahmiyah memaparkan banyak sekali syubhat-syubhat. Karena adanya syubhat, maka ada ulama yang tidak mengkafirkan. Namun yang tepat perlu dirinci. Ada Jahmiyah yang sampai kafir, keluar dari Islam, namun ada Jahmiyah yang tidak sampai kafir. Ya, sampai sini selesai syarah atau penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Qusayr. Kemudian kita baca perkataan Ibnu Qudamah di halaman 92. Beliau mengatakan, wa amma an-nisbatu ila imamin fi furu'id dini. Adapun menisbatkan diri pada seorang imam dalam masalah furu' dalam agama. Kita pernah jelaskan masalah furu' artinya masalah fikih. Menisbatkan diri dalam masalah fikih. Katawaifil arba'i, seperti madhab yang 4. Menisbatkan diri pada madhab yang 4, maka falaysa bimadmumin. Maka ini tidak tercela. Bermadhab itu tidak tercela. Ya, selama tidak taklid buta kepada madhab. Adapun bermadhab, ya, maka para ulama juga bermadhab. Bermadhab tidak tercela. Dan ini bukan termasuk sekte sesat. Ya. Fa innal ikhtilafa fil furu'i rahmatun. Karena perbedaan dalam masalah fikih itu adalah rahmah, adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adanya perselisihan di antara ulama yang mereka berselisih dan berporos pada dalil, ini adalah rahmah. Namun bukan berarti khilafiyah ulama dijadikan dalil, bukan. Tetap ketika ada khilaf di antara ulama, tetap kita lebih menguatkan pendapat yang dalilnya lebih kuat. Tetap kita berpatokan kepada dalil. Ya, bukan berarti semua pendapat benar, bukan demikian. Demikian juga khilafiyah ada yang mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar. Ada khilafiyah yang masih ditoleransi dan ada khilafiyah yang tidak ditoleransi. Nah, khilafiyah yang ditoleransi inilah yang rahmah. Wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim. Dan para ulama yang khilaf, ya, dengan khilaf yang mu'tabar ini, mereka orang-orang yang mahmud, orang-orang yang terpuji dalam khilafnya mereka. Musabuna fi ijtihadihim, dan mereka mendapatkan pahala dalam ijtihad mereka. Ya, perhatikan. Di sini yang dibahas adalah ulamanya, ya. Ketika ulama itu berbeda pendapat dengan ulama lain, tetap mereka dianggap orang yang terpuji. Demikian juga ketika mereka berijtihad, mereka juga mendapatkan pahala. Berbeda dengan pengikutnya. Kalau pengikutnya berpegang pada pendapat ulama, padahal ada dalil yang menyelisih pendapat ulamanya, maka ini tidak terpuji. Pendapat ulamanya keliru, bertentangan dengan dalil, namun tetap diikuti, ini enggak terpuji. Yang dibahas oleh Ibnu Qudamah di sini ulamanya. Ulamanya terpuji.
Walaupun keliru, dia tetap dapat pahala. Karena kelirunya mereka dikasih udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berusaha berpendapat di atas dalil. Kelirunya mereka tetap berpahala. Namun berbeda dengan pengikutnya. Ya. Kalau pengikutnya, kalau dia taklid buta, lebih mengedepankan pendapat ulama daripada dalil, maka tidak terpuji dan tidak dapat pahala. Waqtilafuhum rahmatun wasi'atun. Dan perselisihan mereka, perselisihan di antara para ulama itu adalah rahmat yang longgar, rahmat yang luas. Wattifaquhum hujjatun qati'atun. Dan kesepakatan di antara ulama adalah hujjah yang qat'i, hujjah yang pasti. Ijma' ulama, kesepakatan ulama itu dalil. Maka tidak boleh menyelisihi ijma' ulama. Kalau para ulama sudah bersepakat pada suatu perkara, tidak boleh diselisihi, tidak boleh dilanggar. Nas'alullaha ayya'simana minal bid'ah wal fitnati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dari kebid'ahan-kebid'ahan dan juga dari fitnah-fitnah. Wa yuhyiyana 'alal islami was sunnati. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan kita di atas Islam dan juga di atas sunnah Nabi. Wa yaj'alana mimman yattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayati. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW selama hidup kita. Wa yahsyurana fi zumratihi ba'dal mamati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dalam keadaan menjadi bagian dari rombongan beliau, kaum beliau ba'dal mamati, setelah kita meninggal. Bi rahmatihi wa fadlihi, dan itu semua atas rahmat Allah dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan amin. Wa hadza akhirul mu'taqadi. Inilah akhir dari tulisan yang berisi tentang akidah, yaitu akidah Ahlussunnah. Walhamdulillahi wahdahu, dan segala puji hanya bagi Allah semata. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, dan semoga Allah taala juga melimpahkan salam kepada mereka semua. Demikian kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Telah kita selesaikan pembacaan kitab Al-Mustafad ala Lumatil I'tiqad. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah ketegaran kita untuk menjalankan sunnah Nabi SAW dan berakidah dengan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sampai Allah taala mewafatkan kita semua. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.